Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Devi Bercerita HD. Jangan lupa absen di kolom komentar dari mana lagi yang hadir. Semoga semua yang menonton selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah. Mari kita mulai ceritanya. Namanya Rangga. Seorang TKI sederhana dari Jawa Timur yang selalu diremehkan dan dihina di negeri Sakura. Tapi hidupnya berubah saat bos Jepang menantangnya menyembuhkan putrinya yang sudah lumpuh 5 tahun. Jika Rangga berhasil, sang bos berjanji akan memberikan seluruh hidupnya dan kekayaannya. Namun Rangga tidak pernah tahu bahwa keputusan itu akan membuka pintu keajaiban yang tidak pernah dibayangkannya. Rumah keluarga Takamura berdiri di sebuah kawasan elit di kota Tokyo, dikelilingi pohon maple yang rapi dan bangunan modern yang seolah tak pernah tersentuh waktu. Dari luar semuanya terlihat sempurna, tetapi siapapun yang masuk ke dalam rumah itu akan merasakan suasana berbeda. Ada keheningan yang tidak wajar, seperti udara yang sengaja menahan napas. Semua orang yang bekerja di rumah itu tahu bahwa tempat tersebut sedang hidup berdampingan dengan luka yang tidak pernah sembuh. Di tengah rumah besar itu tinggal Hiroshi Takamura, seorang pengusaha Jepang yang dikenal kaya, tegas, dan tidak pernah kalah dalam dunia bisnis. Selama puluhan tahun, ia selalu menang. Tidak ada masalah yang tidak bisa ia selesaikan. Namun satu hal membuat semua kekuatannya terasa tidak berguna. Kondisi putrinya, Aiko. Aiko sudah lumpuh selama 5 tahun. Ia tidak bisa berjalan sejak kecelakaan mobil yang terjadi ketika ia berumur 12 tahun. Sejak hari itu, hidup Hiroshi berubah total. Ia sudah menghabiskan uang yang tidak sedikit untuk mengundang dokter spesialis dari berbagai negara. Dari dokter terbaik di Jepang hingga ahli bedah saraf dari Amerika, semua sudah mencoba. Hasilnya tetap sama, tidak ada perkembangan. Aiko hanya bisa duduk di kursinya, memandangi dunia luar dari jendela besar kamarnya. Rambut hitamnya yang dulu selalu dikuncir kini sering tergerai dan menutupi wajahnya. Meski tetap tersenyum setiap kali melihat ayahnya masuk, sorot matanya jelas menunjukkan rasa lelah. Lelah menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak yakin akan datang. Hiroshi sering berdiri di depan pintu kamar Aiko, memperhatikan putrinya dalam diam. Ia merasa bersalah setiap kali melihat Aiko tersenyum untuk membuatnya tidak khawatir. Setiap malam, ia duduk di ruangan kerja sambil membuka berkas berisi daftar dokter, terapis, dan metode penyembuhan yang sudah ia coba. Kertas-kertas itu menumpuk hingga membentuk tumpukan besar di meja kerjanya. Setiap tumpukan adalah bukti kegagalan, dan setiap kegagalan membuatnya merasa kehilangan sedikit demi sedikit kekuatan untuk percaya. Para pekerja rumah tangga sering membicarakan bagaimana Hiroshi berubah sejak kejadian itu. Dulu ia dikenal sebagai bos yang tenang. Sekarang ia lebih mudah marah dan jarang berinteraksi dengan siapapun. Namun, mereka tidak membenci perubahan itu. Mereka mengerti bahwa Hiroshi sedang menahan rasa sakit yang terlalu besar. Tidak ada yang berani menyinggung tentang harapan, karena mereka tahu kata itu sudah lama tidak punya tempat dalam rumah tersebut. Suatu malam, setelah mendengar dokter terbaru mengatakan bahwa kemungkinan Aiko sembuh hampir tidak ada, Hiroshi berdiri di balkon lantai 2. Angin malam bertiup pelan, membawa suara lampu kota yang bergemerisik jauh di bawah. Hiroshi menggenggam pagar balkon dengan kuat. Di dadanya ada rasa sesak yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa seperti ayah yang gagal. Ia punya uang, kekuasaan, koneksi, tetapi ia tidak mampu menyembuhkan satu-satunya anaknya. Emosi yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Dengan suara yang serak dan penuh putus asa, ia mengucapkan sumpah yang didengarkan angin malam sebagai saksi bisu. Siapapun yang bisa menyembuhkan Aiko, akan mendapatkan hidupku, katanya lirih namun tegas. Semua yang kupunya, akan menjadi miliknya. Ia tidak peduli apakah itu terdengar gila. Di saat seorang ayah sudah kehilangan semua cara, kata-kata itu muncul begitu saja. Tidak ada rencana, tidak ada pertimbangan. Ia hanya ingin putrinya tersenyum tanpa rasa sakit. Keesokan harinya, suasana rumah semakin sunyi. Hiroshi jarang turun ke kantor. Ia memilih bekerja dari rumah agar bisa lebih dekat dengan Aiko. Ia mulai menolak banyak undangan bisnis, hal yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Orang-orang di dunia korporat mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, tetapi tidak ada yang berani menyinggungnya secara langsung. Mereka tahu Hiroshi sedang berada di masa paling berat dalam hidupnya. Di antara pekerja rumah tangga, ada seorang pemuda yang baru beberapa minggu bekerja di rumah itu.
Namanya Rangga Prasetyo, seorang buruh migran dari Jawa Timur. Ia bekerja sebagai teknisi bangunan, diperbantukan untuk memperbaiki beberapa bagian rumah yang sedang direnovasi. Rangga tidak banyak bicara dan tidak mencampuri urusan keluarga. Ia tahu batasannya sebagai pekerja. Namun, setiap kali melihat Aiko didorong oleh perawat melintasi lorong, ia tidak bisa menahan rasa iba. Ada kesedihan yang seakan keluar dari tubuh gadis itu. Rasa iba itu bukan karena kasihan, tetapi karena Rangga melihat Aiko seperti seseorang yang membutuhkan secercah harapan, meski kecil. Rangga tidak tahu apapun tentang sumpah Hiroshi. Ia juga tidak tahu bahwa hidupnya kelak akan berubah sepenuhnya. Ia hanya pekerja biasa yang datang untuk mencari nafkah, jauh dari keluarganya. Tetapi takdir kadang berjalan dengan cara yang tidak pernah terduga. Dalam waktu yang tidak lama lagi, ia akan menjadi bagian dari perjalanan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Hari itu, ketika matahari mulai turun, Hiroshi kembali duduk di samping tempat tidur Aiko. Ia menggenggam tangan putrinya dengan lembut. Aiko menoleh dan tersenyum kecil. "Ayah, tidak apa-apa," ucapnya pelan. Hiroshi menggeleng. Ayah tidak akan berhenti mencari cara. Apapun. Aiko tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, melihat daun-daun maple yang berguguran perlahan. Dalam hatinya, ia ingin percaya ayahnya. Tetapi setelah bertahun-tahun mencoba, ia sudah terlalu sering melihat harapan berubah menjadi kekecewaan. Namun dunia sedang bergerak menuju perubahan besar, meski mereka belum menyadarinya. Dan perubahan itu akan datang dari orang yang paling tidak diduga siapapun. Seorang TKI yang sederhana, yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh keluarga Takamura. Rangga Prasetyo datang ke Jepang dengan tujuan sederhana, mencari penghasilan yang cukup untuk membangun rumah kecil bagi ibunya. Ia berasal dari sebuah desa di Jawa Timur, tempat sawah membentang luas dan kehidupan berjalan pelan. Di desa itu, pekerjaan sulit, gaji rendah, dan peluang hampir tidak ada. Rangga tumbuh bersama neneknya yang dikenal sebagai sosok yang dihormati masyarakat sekitar. Banyak orang datang ke rumah nenek Rangga untuk meminta pengobatan atau sekadar meminta doa. Meskipun begitu, Rangga tidak pernah menganggap dirinya bagian dari dunia itu. Ia hanya mengingat neneknya sebagai wanita tua yang selalu mengajarinya untuk membantu orang lain, apapun caranya. Setelah neneknya meninggal, Rangga merantau. Ia ingin mengubah nasib keluarga. Jepang menjadi pilihannya karena ia mendengar cerita bahwa gaji di sana cukup untuk menabung dalam waktu singkat. Ketika akhirnya mendapat kontrak pekerjaan sebagai teknisi bangunan di rumah seorang pengusaha kaya, ia tidak tahu bahwa tempat itu kelak menjadi pusat dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hari pertama bekerja di rumah keluarga Takamura membuat Rangga terkejut. Rumah itu sangat besar, lebih besar dari semua bangunan yang pernah ia masuki. Ruangan-ruangannya bersih, setiap sudut ditata dengan rapi, dan suasananya sangat hening. Ia hanya menerima instruksi dari mandornya untuk memperbaiki beberapa bagian dinding, menata ulang panel listrik, dan memastikan beberapa sistem mekanis berfungsi normal. Tidak ada yang aneh. Namun, sejak pertama kali masuk, Rangga merasakan sesuatu yang berat di dalam rumah itu, seperti udara yang penuh dengan beban. Beberapa hari kemudian, Rangga akhirnya melihat langsung Aiko untuk pertama kali. Perawat mendorong kursi rodanya melewati lorong tempat Rangga sedang memperbaiki lampu. Gadis itu menunduk. Rambutnya hampir menutupi wajah. Kulitnya pucat dan tubuhnya tampak lemah. Tetapi meski ia hanya lewat sebentar, Rangga menangkap sesuatu di matanya, kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. Pemandangan itu membuat Rangga terdiam. Ada perasaan tidak nyaman di dadanya, bukan karena takut atau tertekan, tetapi lebih seperti rasa ingin membantu seseorang yang terlihat sangat rapuh. Namun ia tahu posisinya. Ia bukan siapa-siapa di rumah itu. Ia hanya pekerja asing yang datang mencari nafkah. Ia tidak punya hak untuk mencampuri kehidupan keluarga majikannya. Meskipun begitu, setiap kali melihat Aiko melintas, Rangga selalu memperhatikan gerakan kecil gadis itu. Tangan Aiko yang berusaha menyentuh lengan perawatnya, sorot mata yang memandang jendela, atau tatapan kosongnya ketika ia berhenti di dekat taman belakang. Semakin sering Rangga melihatnya, semakin besar rasa iba yang muncul. Sementara itu, Hiroshi mulai memperhatikan pria muda asal Indonesia itu. Bukan karena ia ingin tahu, tetapi karena Rangga sering terlihat berhenti bekerja sejenak ketika Aiko lewat. Bagi Hiroshi, itu bukan masalah besar.
Tetapi ia ingin memastikan pekerjanya tetap profesional. Namun ketika ia memperhatikan lebih dalam, ia sadar bahwa Rangga tidak sedang mengganggu. Pemuda itu hanya menunjukkan rasa manusiawi yang jarang ia lihat dari orang-orang yang bekerja di rumahnya. Sebagian besar staf memilih menjaga jarak, takut salah bersikap. Rangga berbeda. Ia tidak melihat Aiko sebagai gadis lumpuh yang menakutkan untuk diajak berinteraksi. Ia hanya melihat seorang manusia yang sedang menderita. Suatu siang, perawat Aiko membutuhkan bantuan untuk membuka pintu geser yang macet di taman belakang. Rangga kebetulan berada di dekat situ dan segera membantu. Ketika pintu kembali terbuka, Aiko melihat ke arahnya. Untuk pertama kalinya, tatapan mereka bertemu. Aiko tidak tersenyum. Tetapi wajahnya juga tidak menunjukkan ketakutan atau ketidaknyamanan. Ia hanya menatap Rangga seolah ingin memahami siapa pria muda sederhana yang berdiri di hadapannya. Rangga menunduk sopan. "Permisi," katanya singkat. Aiko tidak menjawab, tetapi ia terus menatap Rangga sampai perawat mendorong kursinya menjauh. Pandangan itu tertinggal di pikiran Rangga cukup lama. Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan itu. Seolah Aiko sedang mencoba mencari alasan untuk tetap berharap, meski ia sendiri tidak yakin apakah harapan itu masih ada. Malamnya, saat Rangga sedang merapikan peralatannya, ia memikirkan tatapan Aiko. Ia tidak tahu mengapa gadis itu terlihat begitu kesepian. Ia juga tidak tahu bagaimana keluarga Takamura berjuang selama bertahun-tahun. Yang ia tahu hanya satu, ada rasa yang menggerakkannya untuk tidak mengabaikan apa yang ia lihat. Rangga membuka tas kecil yang ia simpan di kamar pekerja. Di dalamnya terdapat beberapa barang milik neneknya yang ia bawa sejak berangkat dari Indonesia. Salah satunya adalah sebuah kantong kain berisi bahan-bahan kecil yang dulu selalu digunakan neneknya untuk meracik ramuan. Selain itu, ada pula buku kecil berisi catatan neneknya. Sudah lama ia tidak membuka buku itu. Namun malam itu, entah mengapa, tangannya terdorong untuk membukanya. Halaman demi halaman berisi tulisan tangan neneknya. Tulisan itu menceritakan berbagai ramuan, cara merawat orang sakit, dan beberapa pesan yang sifatnya lebih seperti nasihat hidup. Di salah satu halaman, ia menemukan kalimat yang selalu ia ingat tetapi jarang dipikirkan. Kebaikan yang tulus tidak selalu datang dari mereka yang punya kekuatan. Kadang ia muncul dari mereka yang hanya ingin mengubah satu hidup. Rangga duduk lama sambil memandangi catatan itu. Ia tidak sombong. Ia tahu dirinya tidak punya kemampuan seperti neneknya. Ia hanya belajar sedikit ketika kecil. Tetapi kata-kata itu membuatnya merenung. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya harus ia lakukan. Ia hanya mulai merasakan bahwa mungkin, di rumah Takamura yang sunyi itu, ada sesuatu yang menuntunnya untuk membuka kembali ingatan tentang neneknya. Pada saat yang sama, tanpa ia sadari, Hiroshi melihat kegiatan Rangga dari jauh lewat jendela koridor. Ia memperhatikan pemuda itu membuka tasnya, mengeluarkan sesuatu, lalu membaca dengan penuh perhatian. Hiroshi tidak tahu isi buku kecil itu, tetapi cara Rangga memandangnya seolah ada sesuatu yang penting di dalamnya. Hari berikutnya akan mengubah banyak hal, tetapi Rangga belum menyadarinya. Yang ia tahu, untuk pertama kalinya sejak bekerja di rumah itu, ia merasa seakan sedang berada di tempat yang memang harus ia datangi. Sebuah tempat yang kelak akan membuat hidupnya bersinggungan dengan takdir keluarga Takamura. Beberapa hari setelah pertemuan pertama itu, suasana di rumah Takamura masih sama, tenang, teratur, dan sedikit menekan. Namun bagi Rangga, ada sesuatu yang terasa berubah. Ia tidak tahu apakah perubahan itu datang dari dirinya, atau dari cara ia melihat keluarga tersebut. Yang jelas, setelah membuka kembali buku catatan neneknya, pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan Aiko. Pagi itu, saat Rangga sedang memperbaiki panel listrik di lantai bawah, ponselnya bergetar. Ia jarang mendapat telepon dari Indonesia, apalagi di jam bekerja. Ketika melihat nama, Ibu, muncul di layar, ia langsung menurunkan alatnya dan keluar ke halaman samping agar tidak mengganggu pekerjaan lainnya. Suara ibunya terdengar lemah dan pelan. Ia mengabarkan bahwa kondisi kesehatannya memburuk dan beberapa hari terakhir sering merasa pusing serta sesak. Rangga terdiam cukup lama. Ia sangat mengenal ibunya sebagai seseorang yang jarang mengeluh. Jika ia sampai menelpon dan bercerita seperti itu, berarti kondisinya tidak baik. Ia ingin segera pulang, tetapi kontrak kerja dan biaya perjalanan membuat hal itu hampir mustahil. Ia berusaha menenangkan ibunya dan berjanji akan menambah kiriman uang bulan itu.
Namun setelah telepon ditutup, pikirannya menjadi kacau. Ia berjalan kembali ke ruang kerja dengan langkah berat. Untuk sesaat, ia lupa bahwa ia berada di rumah orang kaya dan harus menjaga sikap. Ia duduk di sudut lorong, menarik napas panjang, dan mengusap wajahnya. Ia tidak punya siapapun untuk bercerita. Jarak yang jauh membuat masalah kecil terasa besar, dan masalah besar terasa menekan seperti beban di dada. Ketika ia sedang menenangkan diri, kenangan tentang neneknya muncul lagi. Ia ingat bagaimana wanita tua itu selalu punya cara untuk membuat orang sakit merasa lebih baik. Tidak selalu dengan ramuan. Kadang hanya dengan sentuhan dan doa. Tetapi ramuan buatannya sering dianggap ampuh. Banyak orang berterima kasih karena bisa sembuh setelah bertahun-tahun mencari pengobatan lain. Rangga membuka kembali buku kecil peninggalan neneknya yang masih ia simpan di kantong kecil di tasnya. Halaman-halamannya dipenuhi catatan yang ditulis tangan. Beberapa sudah mulai pudar. Setiap kata mengingatkannya pada masa kecil ketika ia suka menemani sang nenek meracik dedaunan dan bunga kering. Ia tidak pernah benar-benar belajar. Tetapi ia mengingat beberapa campuran bahan yang sering digunakan neneknya untuk menyembuhkan orang dengan keluhan saraf atau nyeri tubuh. Di sebuah halaman yang sudah menguning, ia menemukan catatan yang ditandai dengan huruf merah. Catatan itu berisi formula ramuan yang menurut neneknya adalah penolong generasi berikutnya. Neneknya pernah berkata bahwa ramuan tersebut hanya boleh diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan tidak boleh digunakan sembarangan. Saat kecil, Rangga menganggap itu hanya cerita nenek agar ia tidak bermain-main dengan ramuan itu. Sekarang, setelah bertahun-tahun, kata-kata tersebut terasa berbeda. Ada sesuatu yang kuat dalam tulisan itu. Saat ia membaca lebih lanjut, ia menemukan instruksi sederhana tentang cara campuran itu digunakan. Tidak sulit, tetapi tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Rangga menutup buku itu perlahan. Ia tidak berniat mencampuri urusan keluarga Jepang kaya ini. Ia tahu batas dirinya. Namun setiap kali ia melihat Aiko melintas, terdorong oleh kursi roda, tubuhnya yang lemah, dan tatapannya yang kosong, perasaan aneh itu muncul lagi. Seakan ada sesuatu yang memanggilnya untuk melakukan sesuatu. Siang itu, Rangga mendapat kesempatan langka. Ia sedang memperbaiki panel listrik dekat taman ketika Aiko berada di luar bersama perawat. Matahari bersinar lembut, dan angin sejuk berhembus. Aiko menatap pohon-pohon bambu di sekitar taman. Sejenak, wajahnya tampak sedikit lebih hidup dibanding hari-hari sebelumnya. Ketika perawat sedang mengambil selimut dari bangku dekat pintu, Aiko dan Rangga hanya berjarak beberapa langkah. Untuk pertama kalinya, Aiko membuka percakapan. "Kamu dari Indonesia, kan?" Suaranya pelan, sedikit bergetar. Rangga menoleh dengan kaget kecil. Ia tidak menyangka Aiko akan berbicara padanya. "Iya," jawabnya singkat, sopan. Aiko menatapnya sejenak, lalu kembali memandang taman. "Negaranya jauh ya?" "Cukup jauh," kata Rangga, mencoba tersenyum kecil. Aiko mengangguk pelan, lalu terdiam lagi. Meski percakapannya pendek, sesuatu berubah dalam benak Rangga. Aiko terlihat seperti seseorang yang ingin bercerita tetapi tidak punya orang yang tepat untuk mendengarkan. Perawat, staf rumah, dan ayahnya mungkin selalu ada di sekitarnya. Tetapi itu tidak berarti mereka bisa memahami hatinya. Malam harinya, Rangga duduk di kamar pekerja dengan buku kecil neneknya terbuka di pangkuan. Ia membaca catatan demi catatan sambil memikirkan kondisi Aiko. Ia tidak sedang mencari cara untuk menjadi pahlawan. Ia tahu dirinya bukan dokter, bukan tabib, bukan apapun yang punya kemampuan khusus. Ia bahkan merasa bodoh karena berpikir ramuan neneknya bisa punya pengaruh besar. Namun rasa itu tetap ada. Perasaan yang membuatnya sulit tidur. Ia melihat kantong kecil berisi bahan warisan neneknya yang ia bawa sebagai jimat. Selama ini ia menganggapnya hanya simbol, bukan sesuatu yang benar-benar harus digunakan. Tetapi malam itu, ketika ia menyentuh kantong kain itu, ia merasakan sesuatu yang hangat mengalir ke dalam tubuhnya. Mungkin hanya perasaan. Mungkin hanya sugesti, tetapi cukup kuat untuk membuatnya berpikir ulang. Kalau memang ini bisa menolong, gumamnya pelan. Namun ia juga takut. Jika terjadi sesuatu pada Aiko, ia akan disalahkan. Ia bisa kehilangan pekerjaannya, atau lebih buruk lagi. Ia tahu posisi pekerja asing sangat rentan. Tetapi ia juga tahu satu hal. Ibunya di rumah sedang sakit,
dan ia tidak bisa menolong. Aiko di rumah ini pun sakit, dan semua orang tampak sudah menyerah. Dua orang yang sama-sama terluka, dan di tangannya ada sedikit harapan, meski ia belum yakin bentuknya. Rangga menutup buku itu dan menarik napas panjang. Malam itu ia menyadari satu hal, apapun yang terjadi nanti, ia tidak boleh gegabah. Ia harus mempertimbangkan semuanya dengan hati-hati. Tetapi dalam hatinya, bibit keputusan sudah mulai tumbuh. Ia belum tahu apa yang akan terjadi. Ia belum tahu bahwa ramuan itu bukan hanya obat. Ia belum tahu bahwa hidupnya akan terhubung dengan keluarga Takamura dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Yang ia tahu hanya satu, langkah kecil itu baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama, tetapi pikiran Rangga tidak bisa tenang. Setiap kali ia melihat Aiko, ada rasa dorongan samar yang membuatnya ingin melakukan sesuatu. Namun ia masih menahan diri. Ia tidak punya keberanian untuk mendekati gadis itu tanpa alasan yang jelas. Ia juga tidak ingin menimbulkan masalah di rumah majikannya. Apalagi setelah mendengar bahwa Hiroshi dikenal sebagai pria yang sangat tegas dan tidak mudah percaya pada orang asing. Suatu pagi, Rangga sedang memeriksa perbaikan lampu di lorong dekat kamar Aiko. Lorong itu biasanya sunyi. Namun hari itu ia mendengar suara Hiroshi berbicara dengan dokter keluarga. Nada suaranya terdengar tegang dan frustrasi. Rangga tidak bermaksud menguping, tetapi suara itu begitu dekat hingga ia sulit mengabaikannya. Kondisinya tidak berubah sama sekali. Suara Hiroshi terdengar berat. Apa tidak ada satupun cara lain? Dokter itu menjawab dengan hati-hati. Kami sudah mencoba semua metode yang tersedia. Takamura-san. Terapi intensif, obat-obatan, stimulasi saraf. Aiko merespon sangat lambat. Luka sarafnya terlalu parah. Saya khawatir tidak banyak lagi yang bisa kami lakukan. Hening beberapa detik, lalu terdengar napas Hiroshi yang tercekat. Jadi, kita hanya menunggu. Kami bisa menjaga kondisinya tetap stabil, kata dokter. Tetapi soal kesembuhan, saya mohon maaf. Rangga berhenti mengutak-atik kabel. Tangan yang memegang obeng terasa dingin. Kata-kata itu membuat perasaan sesak merambat ke dadanya. Ia tidak sanggup membayangkan bagaimana rasanya mendengar hal itu sebagai seorang ayah. Ia pernah merasakan kehilangan ketika neneknya meninggal. Tetapi kehilangan harapan secara perlahan, setiap hari, pasti jauh lebih menyakitkan. Setelah dokter pergi, lorong kembali sunyi. Rangga hendak melanjutkan pekerjaannya ketika Aiko keluar dari kamar bersama perawatnya. Wajahnya tampak menunduk, seolah ia mendengar percakapan sebelumnya. Perawat menanyakan apakah ia ingin keluar sebentar untuk melihat taman, tetapi Aiko hanya menggeleng pelan. Ketika perawat membuka pintu kamar, tangan Aiko yang lemah tidak sengaja menjatuhkan selembar kertas dari pangkuannya. Rangga refleks bergerak cepat dan memungutnya. Kertas itu adalah gambar sketsa sederhana pohon sakura. Goresannya halus, meski tampak dibuat dengan tangan yang tidak terlalu stabil. Rangga menyerahkannya dengan sopan. Ini jatuh. Aiko menatap gambar itu sejenak, lalu mengambilnya dengan tangan gemetar. Terima kasih, ucapnya lirih. Tidak ada percakapan lain. Perawat mendorong kursi roda itu masuk kembali ke kamar. Namun sebelum pintu tertutup, Aiko sempat menoleh sekilas, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Beberapa jam kemudian, Rangga masih memikirkan gambar tersebut. Sketsa itu bukan hanya sekadar gambar. Ia bisa melihat perasaan Aiko di dalamnya. Seorang gadis yang terpenjara di tubuhnya sendiri, tapi masih berusaha menciptakan sesuatu meski garisnya tidak sempurna. Ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Perpaduan antara haru, iba, dan dorongan untuk membantu. Sore harinya, Rangga kembali ke kamarnya dengan langkah gelisah. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan buku catatan neneknya lagi. Ia membuka halaman yang berisi ramuan khusus itu. Catatannya jelas. Ramuan untuk memulihkan saraf, meningkatkan energi tubuh, dan membantu mengembalikan fungsi fisik. Tetapi ada satu kalimat yang selalu membuatnya ragu. Ramuan ini tidak bekerja seperti obat biasa. Ia mengikuti siapa yang benar-benar membutuhkannya. Rangga tidak pernah mengerti maksud kalimat itu. Namun setiap kali mengingat Aiko, ia merasa kalimat itu seperti sedang diarahkan kepadanya. Malam itu, ia mencoba memeriksa kantong kecil berisi beberapa bahan yang neneknya tinggalkan.
Sebagian adalah akar, daun kering, dan serpihan kecil dari bunga tertentu yang hanya tumbuh di daerah rumah neneknya. Ia menyimpannya sebagai kenang-kenangan, tetapi ternyata bahan itu masih utuh dan berbau kuat. Kombinasi aroma itu mengingatkannya pada masa kecil ketika neneknya merawat seseorang yang bahkan dokter desa sudah menyerah. Rangga menggenggam kantong itu dengan perasaan ragu. Ia tahu jika ia melakukan ini, ia akan melangkah masuk ke wilayah yang tidak seharusnya ia sentuh. Ia hanyalah pekerja asing. Ia bahkan tidak tahu apakah ramuan itu aman untuk seseorang yang mengalami kelumpuhan saraf. Tetapi ia juga tahu satu hal, Aiko sudah kehabisan pilihan. Semua orang sudah menyerah. Semua dokter, semua terapi, semua usaha bertahun-tahun. Dan jika ia bisa mencoba sesuatu meski kecil, meski tidak pasti, mungkin itu layak dicoba. Sebelum tidur, Rangga memutuskan sesuatu. Ia tidak akan bertindak buru-buru. Ia perlu memastikan dulu apakah keluarga Takamura bersedia mempertimbangkan risikonya. Tetapi ia juga sadar, tidak mungkin ia mendekati Hiroshi begitu saja dengan membawa cerita tentang ramuan tradisional dari desa. Ia bisa dianggap gila. Maka satu-satunya cara adalah mencari momen yang tepat. Momen ketika hatinya kuat dan pikirannya jernih. Momen ketika ia bisa menjelaskan dengan tenang dan tanpa terlihat lancang. Namun malam itu, saat ia berbaring di kasur tipis di kamar pekerjanya, hatinya sudah mantap. Ia tidak akan diam saja melihat seseorang, siapapun, menyerah pada rasa sakit yang tidak pernah mereka pilih. Besok, hidupnya akan melangkah lebih jauh dari yang ia bayangkan. Ia hanya belum tahu bahwa langkah itu akan membuka pintu menuju perjalanan yang mengubah segalanya. Baginya, bagi Aiko, dan bagi keluarga Takamura. Rumah besar keluarga Takamura malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan turun pelan dan menimbulkan suara lembut di jendela. Aiko sudah tidur setelah seharian tampak lebih segar. Hiroshi duduk di ruang kerjanya, menatap laporan medis yang menumpuk selama bertahun-tahun. Namun malam itu, pikirannya tidak lagi tertahan pada dokumen itu. Ia memikirkan satu hal, perubahan kecil yang ia lihat dari putrinya sejak Rangga mulai merawatnya. Hiroshi mengingat semua dokter yang pernah ia panggil ke rumah ini. Mereka datang dengan percaya diri, membawa alat canggih dan teori medis yang rumit. Namun semuanya pergi dengan wajah bingung. Tidak satu pun mampu memulihkan Aiko. Ia menahan semua rasa kecewa itu, tetapi hari ini ia melihat setitik harapan yang berbeda. Sesuatu yang tidak datang dari rumah sakit terkenal, melainkan dari seorang pekerja asal Jawa Timur. Sementara itu, Rangga berada di kamar kecil yang disiapkan untuknya di lantai bawah. Ia duduk di lantai dan membuka tas kulit tempat ia menyimpan ramuan warisan keluarganya. Botol kecil berisi cairan kecoklatan itu berada di tangannya. Bau khas rempahnya masih sama seperti saat ia pertama kali menerima ramuan itu dari neneknya. Rangga memeriksa isinya dengan hati-hati. Ia tahu ramuan itu tidak boleh digunakan sembarangan. "Nenek, semoga ini benar-benar bisa membantu," gumamnya. Ia menutup botol itu, mencuci tangan, lalu memeriksa peralatan pijat sederhana yang ia bawa dari desa. Tidak ada alat canggih, hanya teknik tradisional yang diajarkan turun-temurun. Setelah semuanya siap, ia berbaring pelan di atas futon. Namun matanya sulit terpejam. Bukan karena khawatir pada pekerjaannya, tetapi karena tatapan Aiko saat terapi tadi. Ada campuran takut dan berharap. Sesuatu yang jarang ia lihat dari seseorang yang sudah lama kehilangan harapan. Pagi hari datang dengan cepat. Para pekerja rumah sibuk seperti biasa. Hiroshi sudah duduk di ruang makan, tetapi ia hanya menatap teh hangat di depannya. Pikirannya masih terfokus pada kejadian kemarin. Ketika Rangga datang, Hiroshi mengangguk kecil. "Selamat pagi," ujar Hiroshi. "Selamat pagi, Tuan," jawab Rangga sopan. "Kau tidur cukup?" "Lumayan, Tuan. Saya siap melanjutkan terapi." Hiroshi menghela napas. Ada hal yang ingin ia katakan, tetapi ia memilih menyimpannya. "Hari ini aku ingin ikut melihat prosesnya," katanya akhirnya. "Aku hanya ingin memastikan Aiko nyaman." Rangga mengangguk. "Tentu, Tuan." Setelah sarapan, mereka menuju kamar Aiko. Gadis itu sudah duduk bersandar dengan rambut terikat rapi. Ketika melihat Rangga, wajahnya langsung sedikit cerah. "Kau datang lagi," ucap Aiko pelan. "Tentu," jawab Rangga. "Kita lakukan pelan-pelan seperti kemarin."
Hiroshi duduk di sudut ruangan, memperhatikan tanpa suara. Ia ingin melihat dengan matanya sendiri, apakah perubahan kemarin bukan kebetulan. Rangga mulai memeriksa kondisi Aiko. Ia memijat perlahan bagian otot yang sudah lama kaku. Gerakannya teratur, tidak terburu-buru, dan selalu menjelaskan apa yang ia lakukan agar Aiko tidak kaget. Ia ingin gadis itu merasa aman, karena dalam kondisi seperti ini, rasa takut justru bisa memperburuk keadaan. Aiko beberapa kali meringis, tetapi ia tetap berusaha tenang. Rangga terus membimbingnya untuk mengambil napas perlahan. Ia memperlakukan Aiko tidak hanya sebagai pasien, tetapi sebagai seseorang yang harus dijaga perasaannya. Hiroshi menyadari hal itu dan terdiam cukup lama. Ia tidak pernah melihat dokter manapun melakukan pendekatan seperti ini. Beberapa menit kemudian, Aiko menarik napas pendek. "Aku merasakannya," bisiknya. Rangga menghentikan gerakannya. "Bagian mana yang terasa?" Aiko menatap kakinya sendiri, masih bingung. "Telapak kakiku hangat, seperti ada aliran kecil." Hiroshi langsung berdiri, tetapi tidak berani bersuara. Wajahnya berubah, antara kaget dan tidak percaya. Rangga tetap tenang. "Jangan panik, itu tanda bagus. Kita tetap lakukan perlahan." Aiko memejamkan mata, mencoba merasakan dengan jelas. "Aku benar-benar merasakannya, Rangga." Setelah terapi selesai, Aiko terlihat lebih hidup. Wajahnya tidak lagi pucat seperti biasanya. Hiroshi mendekat dan memegang tangan putrinya. "Kau benar-benar merasakannya?" tanya Hiroshi dengan suara yang hampir bergetar. Aiko mengangguk. "Ayah, ini sungguh terjadi." Hiroshi menunduk dan mengusap rambut Aiko, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ekspresinya berubah menjadi lebih lembut. Rangga merapikan peralatannya, lalu berdiri. "Hari ini cukup baik, tapi kita tidak boleh terburu-buru. Proses ini masih panjang." Hiroshi menatap Rangga lama, seakan mencoba memahaminya. "Jika apa yang kau lakukan bisa membuat Aiko kembali berdiri, aku tidak tahu bagaimana harus membalasnya." Rangga menunduk hormat. "Saya hanya berusaha yang terbaik, Tuan." Namun dalam hati, Rangga tahu bahwa apa yang ia lihat hari ini hanyalah permulaan. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di depan, sesuatu yang ia belum mengerti sepenuhnya. Rumah besar keluarga Takamura mulai terasa berbeda sejak Aiko menunjukkan perkembangan kecil pada kakinya. Para pekerja rumah memperhatikannya dengan kagum, meski mereka tidak berani membicarakannya terlalu keras. Semua orang tahu betapa sensitifnya kondisi Aiko. Namun ada satu hal yang tidak bisa mereka sembunyikan. Harapan mulai kembali muncul di rumah itu. Pagi itu, Rangga berjalan menuju kamar Aiko dengan langkah yakin. Ia tidak ingin terlihat terlalu percaya diri, tetapi perkembangan kemarin membuatnya sedikit lebih optimis. Meski begitu, ia tetap sadar bahwa proses penyembuhan tidak pernah berjalan mulus. Ia tahu betul bahwa di balik kemajuan kecil, selalu ada kemungkinan hambatan besar. Ketika Rangga tiba di kamar Aiko, gadis itu sudah menunggunya. Rambutnya disisir rapi, dan wajahnya tampak lebih segar. Hiroshi sudah duduk lebih dekat hari itu. Tidak lagi di sudut ruangan seperti sebelumnya. Seakan ia tidak ingin melewatkan satu detik pun. "Selamat pagi," sapa Aiko dengan senyum kecil. "Selamat pagi. Kau terlihat lebih bersemangat hari ini," jawab Rangga. Aiko mengangguk pelan. "Aku merasa tubuhku berbeda. Masih lemah, tapi tidak sesakit dulu." Rangga tidak ingin membuat Aiko terlalu berharap, tetapi ia juga tidak ingin memadamkan semangatnya. "Kita coba perlahan lagi. Jangan memaksakan apapun." Ia mulai memijat bagian otot Aiko. Gerakannya tetap lembut, namun sedikit lebih intens dari hari sebelumnya. Aiko menahan napas beberapa kali, tetapi ia terus mengikuti arahan Rangga. Hiroshi memperhatikan setiap gerakan, hingga terkadang membuat Rangga merasa sedang diawasi seperti mahasiswa diuji oleh dosen paling tegas. Beberapa menit berlalu. Aiko tiba-tiba menarik napas panjang. "Hangatnya lebih kuat," katanya lirih. Rangga mengangguk. "Bagus. Coba rasakan alirannya. Jangan tegang." Aiko mencoba mengikuti instruksi. Namun tiba-tiba, wajahnya berubah. Seakan ada sesuatu yang menyebabkan rasa tidak nyaman. "Ah, ini terasa aneh," ujar Aiko.
Hiroshi langsung maju. Aiko, apa kau kesakitan? Bukan sakit, tapi seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Rangga menghentikan pijatannya untuk memastikan tidak ada reaksi yang membahayakan. Ia menatap kaki Aiko dengan teliti. Tidak ada perubahan fisik yang terlihat, tetapi ia melihat Aiko berkeringat dingin. Ia tahu reaksi seperti ini bisa berarti dua hal, kemajuan besar atau hambatan besar. Tarik napas dalam, ujar Rangga pelan. Aiko menuruti. Perlahan, napasnya mulai teratur kembali. Hiroshi menatap Rangga dengan mata penuh gugup. Apa ini normal? Pertanda tubuhnya mulai bereaksi lebih kuat. Tuan, tidak berbahaya, tetapi kita harus berhenti sebentar. Mereka menunggu beberapa menit sampai Aiko lebih tenang. Setelah itu, Rangga memutuskan menghentikan sesi untuk hari ini agar tubuh Aiko tidak kaget. Aiko terlihat sedikit lelah, tetapi raut wajahnya tetap menunjukkan semacam keajaiban kecil yang ia rasakan di dalam tubuhnya. Setelah Aiko beristirahat, Hiroshi mengajak Rangga bicara di ruang kerja. Ruangan itu luas, tetapi hari itu rasanya lebih tegang dari biasanya. Apa benar ini tidak berbahaya? Tanya Hiroshi dengan nada tajam, meski ia berusaha menahannya. Rangga mengangguk sopan. Reaksi seperti ini biasa terjadi pada bagian tubuh yang sudah lama tidak bergerak. Tubuhnya kaget ketika aliran energi mulai hidup lagi. Tapi saya tidak akan mengambil risiko. Kita lakukan perlahan. Hiroshi mengusap wajahnya. Aku mengerti. Tapi Aiko sudah terlalu banyak menderita. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu yang tidak kami pahami sepenuhnya membahayakannya. Rangga terdiam sejenak. Ada sesuatu yang ingin ia jelaskan, tetapi ia tidak tahu apakah saatnya tepat. Ia tahu ramuan itu bukan sembarang ramuan. Ia tahu neneknya selalu mengatakan bahwa ramuan tersebut memiliki sisi lain yang tidak semua orang bisa terima begitu saja. Tuan, Rangga akhirnya berbicara. Apa yang saya lakukan memang sederhana. Tetapi ramuan yang saya berikan pada Aiko bukan sekadar ramuan untuk fisik. Hiroshi mengangkat alis. Apa maksudmu? Ramuan itu juga bekerja pada sisi dalam manusia. Tidak membahayakan, tetapi membutuhkan kesiapan mental. Mendengar itu, Hiroshi langsung menegang. Sisi dalam? Kau bicara seperti hal mistis. Rangga tidak bisa memungkiri. Ramuan itu warisan keluarga. Saya tidak punya alat ilmiah untuk menjelaskannya. Tapi selama saya hidup, ramuan ini belum pernah menyakiti siapapun. Hiroshi berdiri dan memalingkan wajah. Aku mempekerjakanmu karena aku melihat ketulusanmu. Tapi aku tidak ingin Aiko menjadi percobaan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Rangga menelan ludah. Kata-kata itu terasa sangat berat. Saya tidak akan melakukan apapun tanpa izin Tuan, ujar Rangga dengan tenang. Jika Tuan merasa ini berbahaya, saya bisa menghentikannya. Hiroshi terdiam lama. Ketika ia akhirnya menoleh, raut wajahnya berubah. Masih penuh ketegangan, tetapi tidak sekeras sebelumnya. Aku hanya ingin Aiko hidup. Bahkan jika aku harus mengorbankan seluruh kekayaanku. Tapi aku tidak akan membiarkan harapan kecil ini membuatku kehilangan akal. Kita lanjutkan, tapi aku akan mengawasi semuanya. Rangga menunduk hormat. Terima kasih, Tuan. Namun sebelum ia keluar dari ruangan, Hiroshi menambahkan sesuatu yang membuat langkah Rangga berhenti. Jika sesuatu terjadi pada Aiko, aku akan mempertanggungjawabkan semuanya padamu. Rangga menatap lantai. Saya mengerti. Kalimat itu bukan ancaman kosong. Rangga tahu itu. Dan hari itu, untuk pertama kalinya sejak ia menginjakan kaki di rumah itu, ia merasakan tekanan yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Aiko terbangun lebih pagi dari biasanya. Udara di kamarnya terasa hangat, meski AC masih menyala. Ia meraba kakinya perlahan. Sensasi hangat yang muncul kemarin masih ada, bahkan sedikit lebih kuat. Namun ia tidak berani memberitahu siapapun sebelum Rangga datang. Ia takut hanya sedang berhayal. Di lantai bawah, Rangga duduk sambil menatap botol kecil ramuan yang ia simpan di atas meja. Semalam, ia tidak bisa tidur nyenyak. Kata-kata Hiroshi terus terngiang di kepalanya. Jika sesuatu terjadi pada Aiko, aku akan mempertanggungjawabkan semuanya padamu. Kalimat itu terasa seperti beban besar yang menempel di dadanya. Tetapi ia tidak bisa mundur. Bukan lagi sekarang,
ketika ia melihat perubahan nyata pada Aiko. Saat ia memegang botol ramuan itu, tiba-tiba cairannya tampak sedikit lebih pekat dari biasanya. Rangga mengerutkan kening. Ia membuka tutupnya dan mencium aromanya. Tidak ada yang berubah. Hanya perasaan aneh yang muncul di dalam dirinya. Seakan ramuan itu juga sedang bereaksi pada sesuatu. Sebelum ia sempat memikirkannya, salah satu pekerja rumah mendatanginya. "Tuan Hiroshi memanggil Anda." Beliau menunggu di kamar Nona Aiko. Rangga mengangguk dan segera naik ke lantai 2. Ketika ia masuk, Aiko sudah duduk dengan posisi tegak. Wajahnya tampak sedikit pucat, tetapi matanya terlihat berkilat. Hiroshi berdiri di sampingnya dengan raut wajah yang sulit ditebak. "Ada sesuatu yang terjadi," kata Hiroshi tanpa basa-basi. Rangga menatap Aiko. "Apa kau merasa tidak nyaman?" Aiko menggeleng. "Bukan tidak nyaman, tapi semalaman aku seperti melihat sesuatu." Rangga mengerutkan kening. "Melihat apa?" Aiko menatap lantai sejenak sebelum menjawab. "Aku melihat seorang perempuan tua. Ia tersenyum padaku. Aku tidak mengenalnya, tetapi rasanya seperti pernah bertemu." Hiroshi langsung mendengus pelan. "Aku sudah menduga ini. Kau melihat? Ini efek samping dari ramuanmu." Rangga terdiam, tetapi ia tetap tenang. "Nona Aiko, apakah perempuan itu menakutkan?" Aiko menggeleng cepat. "Tidak, ia justru terlihat baik. Dan, ia memegang tanganku." Hiroshi menatap Rangga tajam. "Ramuanmu membuatnya berhalusinasi. Ini tidak bisa diteruskan." Rangga menghela napas. Ia tahu saatnya tiba. "Tuan Hiroshi, saya pernah ingin menjelaskan hal ini lebih awal, tetapi saya takut membuat Tuan salah paham." "Lalu sekarang jelaskan," kata Hiroshi dengan nada tinggi. Rangga membuka tasnya dan mengeluarkan ramuan itu. "Ramuan ini bukan obat biasa. Nenek saya yang membuatnya. Ia dikenal sebagai penyembuh di desa kami. Ramuan ini bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk jiwa seseorang." Hiroshi melangkah mendekat. "Jiwa? Ini rumah, bukan tempat ritual." "Ramuan ini tidak berbahaya," tegas Rangga. "Tetapi ketika seseorang yang menerimanya memiliki ikatan kuat dengan leluhurnya, ramuan itu bisa membuka sisi lain yang tidak terlihat. Itu sebabnya Nona Aiko melihat seseorang." Hiroshi menggeleng keras. "Aku tidak percaya hal-hal seperti itu. Ini hanya sugesti. Atau mungkin efek samping dari pijatmu." Aiko yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. "Ayah, perempuan itu memanggil namaku." Hiroshi berhenti terdiam. "Aku tidak tahu siapa dia," lanjut Aiko. "Tapi ketika ia menyentuh tanganku, aku bisa merasakan hangat yang sama seperti yang muncul di kakiku." Rangga kembali menatap Hiroshi. "Tuan, saya mengerti kekhawatiran Tuan. Tapi saya mohon, beri saya waktu sedikit lagi. Apa yang terjadi pada Nona Aiko bukan bahaya. Ini justru bagian dari proses. Tubuhnya merespon, jiwanya juga ikut merespon." Hiroshi meremas tangannya sendiri. Wajahnya menunjukkan konflik batin. Sebagian dirinya ingin mempercayai apa yang dilihatnya akhir-akhir ini. Tetapi sisi lain menolak semua hal yang tidak bisa ia jelaskan dengan akal. "Tuan Hiroshi," kata Rangga lagi, suaranya lebih lembut. "Jika saya menginginkan hal buruk, saya tidak akan membawa ramuan ini jauh-jauh dari desa. Saya datang karena saya ingin membantu." Suasana kamar tegang. Aiko menatap ayahnya dengan mata memohon. Ayah dan anak itu saling menatap lama. Sampai akhirnya Hiroshi menarik kursi dan duduk. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Baik," katanya dengan nada berat. "Aku beri kau satu kesempatan lagi. Satu saja." Rangga menunduk hormat. "Terima kasih, Tuan. Tapi jika Aiko mengalami sesuatu yang lebih buruk, aku tidak akan tinggal diam." Rangga mengangguk. "Saya mengerti." Aiko menarik napas lega. "Ayah, terima kasih." Namun Hiroshi masih terlihat gelisah. "Aku hanya melakukan ini karena aku melihat harapan kecil pada dirimu. Tapi aku tidak akan membiarkan hal seperti mimpi aneh menguasai hidup Aiko." Rangga mengerti bahwa keputusan ini bukan kemenangan. Ini hanya jeda kecil sebelum badai besar datang. Ketika sesi terapi dimulai,
Aiko kembali merasakan hangat pada kakinya. Namun kali ini sensasinya lebih kuat, hampir seperti ada energi yang mengalir dari seseorang yang tidak terlihat. Wajahnya berubah, tetapi bukan karena sakit, melainkan karena koneksi yang semakin jelas. Aku mendengar suaranya lagi, bisik Aiko. Rangga menelan ludah. Hiroshi memandangnya dengan tatapan tajam. Dan pada saat itu, sebuah tekanan baru masuk ke dalam ruangan. Seakan sesuatu yang tidak terlihat sedang mendekat. Badai itu akhirnya mulai muncul. Rumah keluarga Takamura lengang malam itu. Salju turun perlahan, membuat halaman depan tampak seperti lembar kertas putih yang belum tersentuh. Dari jendela kamar Aiko, terlihat samar pantulan lampu jalan yang redup. Rangga duduk di ruang tengah, menatap gelas teh yang sudah sejak tadi dingin. Tangannya bergetar, bukan karena suhu dingin, tetapi karena apa yang ia lakukan beberapa jam lalu. Ia memberi Aiko ramuan milik almarhum ibunya. Sesuatu yang tidak pernah ia berikan pada siapapun selain keluarganya sendiri. Sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Di kamarnya, Aiko masih tidur. Tidak ada reaksi berlebihan, tidak ada tanda berbahaya. Hanya suhu tubuh yang lebih hangat dan napas yang lebih stabil. Namun tetap saja, Rangga tidak bisa menenangkan dirinya. Apa aku melakukan hal yang benar? Gumamnya. Langkah pelan terdengar dari koridor. Hiroshi Takamura muncul. Wajahnya pucat dan matanya merah. Sejak Aiko minum ramuan itu, ia tidak beranjak jauh dari kamar putrinya. Rangga, panggilnya lirih. Rangga berdiri cepat. Ya, Tuan. Hiroshi menatapnya dengan ekspresi sulit dijelaskan. Campuran cemas, berharap, dan takut berharap. Apa ramuannya? Aman. Rangga mengangguk pelan. Saya tidak akan memberikannya kalau saya tidak yakin. Ramuan itu, peninggalan ibu saya. Dia dulu sering membantu orang dengan cara tradisional. Hiroshi menunduk. Saya tidak tahu harus percaya pada apa sekarang. Semua dokter menyerah. Kalau ada keajaiban malam ini, saya hanya bisa bersandar pada doa. Rangga menghela napas panjang. Saya juga tidak berani menjanjikan apapun, Tuan. Tapi, saya merasa ini hal yang harus saya lakukan. Hiroshi menatapnya lama, seakan ingin membaca isi hatinya. Kau bisa kembali ke kamarmu. Aku akan berjaga di sini, katanya. Namun Rangga menggeleng. Tidak, Tuan. Saya akan menunggu di sini. Kalau ada apa-apa, saya ingin langsung tahu. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Hiroshi menepuk bahu Rangga pelan. Terima kasih. Benar-benar terima kasih. Malam berjalan pelan. Jam menunjukkan hampir lewat tengah malam. Ruangan terang hanya oleh lampu gantung kecil. Rangga duduk bersandar di dinding, mencoba melawan kantuk. Hampir saja ia terlelap ketika suara lirih memecah keheningan. Otousan. Rangga langsung terbangun. Itu, suara Aiko. Hiroshi berlari ke kamar putrinya. Rangga menyusul. Sesampainya di sana, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya menegang. Aiko membuka mata. Bukan hanya membuka mata, wajahnya tidak lagi pucat seperti beberapa minggu terakhir, dan napasnya lebih teratur. Aiko. Hiroshi memanggil. Gadis itu menoleh perlahan. Aku, haus. Air mata Hiroshi langsung pecah. Tentu. Ayah ambilkan air. Rangga berdiri terpaku di pintu. Perasaan lega dan takut bercampur jadi satu dalam tubuhnya. Namun saat Hiroshi berlari mengambil air, Aiko tiba-tiba menatap Rangga. Tatapan yang tidak biasa. Tatapan yang terlalu dalam. Seperti tatapan orang yang sudah lama mengenalnya. Aku mengenal wangi itu. Gumamnya samar, dengan suara yang hampir seperti bisikan dua suara sekaligus. Rangga menegang. Wangi? Apa? Aiko menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali. Kali ini tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda. Seolah gadis itu berbicara bukan hanya sebagai dirinya sendiri. Wangi tanah setelah hujan, wangi kayu. Seperti seseorang dari masa yang sangat jauh. Rangga tidak mengerti. Aiko, kau sadar sepenuhnya. Aiko menatap liontin kecil di tangan Rangga. Liontin warisan dari ibunya, yang tadi tanpa sadar digenggamnya sejak ramuan diberikan. Aku tahu itu, bisik Aiko. Rangga memandang liontin itu,
lalu kembali menatap Aiko. Bagaimana kau bisa tahu? Aiko menggeleng pelan. Aku tidak tahu, tapi ketika aku bangun, aku merasa seperti ada seseorang yang memegang tanganku. Seorang perempuan, wajahnya samar. Tapi aku merasa dia mengenalmu. Dek, darah Rangga seperti berhenti mengalir. Perempuan, itu siapa? Tanyanya dengan suara nyaris tidak keluar. Aiko menutup mata, berusaha mengingat. Tiba-tiba tubuhnya bergetar pelan. Wajahnya meringis seperti menahan sesuatu. Rangga panik dan mendekatinya. Namun sebelum ia bisa memanggil Hiroshi, Aiko membuka mata dan berkata pelan. Dia bilang, aku harus hidup, karena ada sesuatu yang harus diwariskan. Rangga merinding dari ujung rambut hingga kaki. Hiroshi kembali dengan air di tangan. Aiko, ini minumnya. Namun sebelum ia selesai bicara, Aiko tersenyum kecil. Senyum yang belum pernah muncul selama bertahun-tahun. Aku merasa lebih baik, Ayah. Hiroshi meneteskan air mata sambil memeluk putrinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Rangga berdiri di belakang, tidak ikut mendekat. Karena di dalam kepalanya hanya ada satu pertanyaan. Siapa perempuan yang muncul dalam mimpi Aiko? Dan kenapa ia merasa mengenal Rangga? Padahal ia bahkan tidak pernah hidup di dunia yang sama. Pagi itu rumah keluarga Takamura terasa jauh lebih hidup dari biasanya. Aiko yang semalam bangun dengan kesadaran penuh kini tertidur kembali, tetapi kondisinya jauh lebih stabil. Wajahnya tidak lagi sepucat kapas, napasnya teratur, dan tubuhnya tidak sepanas sebelumnya. Semua itu membuat Hiroshi terlihat seperti seseorang yang baru saja mendapatkan kembali separuh hidupnya. Namun bagi Rangga, semua itu justru menimbulkan pertanyaan baru. Pertanyaan yang tidak sederhana. Ia berdiri di halaman belakang rumah, menatap tumpukan salju tipis yang mulai mencair. Tangannya meremas liontin kayu yang selalu ia bawa sejak ibunya meninggal. Liontin yang sama yang semalam dikenali Aiko, entah bagaimana caranya. Rangga tidak bisa mengabaikannya. Nada suara Aiko waktu bilang, aku tahu itu, masih menggema di kepalanya. Bagaimana mungkin? Gumamnya. Ia tidak punya penjelasan logis. Ia bahkan tidak paham sepenuhnya ramuan milik ibunya itu. Ia hanya tahu cara membuatnya dari tradisi keluarga. Sesuatu yang diwariskan turun-temurun tanpa banyak penjelasan. Ketika sedang tenggelam dalam pikirannya, pintu geser belakang terbuka. Hiroshi mendekat. Rangga. Rangga menoleh. Ada apa, Tuan? Hiroshi tampak lebih tenang pagi ini. Namun wajahnya tetap menyimpan rasa penasaran yang besar. Kau punya waktu sebentar? Tanya Hiroshi. Ya, tentu. Mereka duduk di bangku kayu kecil di bawah pohon maple yang sudah kehilangan daunnya. Udara dingin menusuk, tetapi suasananya justru terasa menenangkan. Hiroshi menatap Rangga dengan penuh perhatian. Kemarin malam adalah pertama kalinya aku melihat Aiko membuka mata tanpa rasa takut selama 5 tahun. Katanya, aku tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan rasa terima kasihku. Rangga buru-buru menggeleng. Saya tidak melakukan apa-apa, Tuan. Saya hanya memberi ramuan peninggalan ibu. Saya juga tidak yakin ramuan itu penyebabnya. Jangan merendahkan apa yang kamu lakukan. Hiroshi menatapnya serius. Dokter terbaik di Tokyo dan Osaka sudah menyerah. Tapi semalam, ada perubahan yang tidak bisa dijelaskan. Rangga tertunduk. Ada rasa bangga, tapi juga rasa takut. Takut kalau ia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Takut kalau ada bahaya yang tidak ia ketahui. Kau bilang itu ramuan peninggalan ibumu, Hiroshi melanjutkan. Apa ibumu seorang tabib? Rangga menggeleng. Tidak sepenuhnya. Ibu saya hanya belajar pengobatan tradisional dari nenek saya. Tapi keluarga kami jarang membicarakan hal itu. Seperti sesuatu yang bukan untuk diumbar. Apa ramuan itu bisa dibuat lagi? Rangga menelan ludah. Pertanyaan itu membuat dadanya terasa sesak. Saya bisa membuatnya, tapi ia ragu. Ada bahan-bahan yang tidak mudah didapat. Dan ada syarat tertentu. Hiroshi mengernyit. Syarat? Iya, semacam ritual kecil, jawab Rangga pelan. Ibu saya selalu bilang ramuan itu bukan sembarang obat. Ada doa yang harus dibacakan. Ada waktu tertentu untuk meraciknya.
Hiroshi terdiam cukup lama. Apakah itu berbahaya? Tanyanya akhirnya. Rangga menggeleng. Tidak. Kalau berbahaya, ibu pasti tidak pernah mengajarkannya pada saya. Tapi, saya juga tidak tahu kenapa reaksi Aiko semalam begitu kuat. Reaksi kuat? Ya. Aiko bilang dia melihat seseorang. Perempuan. Hiroshi menegang. Perempuan? Rangga mengangguk. Saya tidak tahu siapa. Tapi Aiko bilang perempuan itu mengenal saya. Dan suaranya seperti bergema. Hiroshi memegang dagunya, berpikir dalam-dalam. Aiko tidak pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Saya juga tidak berani mengambil kesimpulan, kata Rangga. Untuk beberapa menit, mereka berdua terdiam. Hanya angin dingin yang berputar di antara mereka. Lalu Hiroshi membuka suara. Rangga, bolehkah aku bertanya satu hal? Tentu, Tuan. Apa kau percaya hal seperti itu? Rangga tahu maksudnya. Hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Rangga menarik napas panjang. Ibu saya selalu bilang, tidak semua hal di dunia ini bisa diterangkan dengan logika, Tuan. Ada hal-hal yang berjalan di luar jangkauan manusia. Saya tidak sepenuhnya percaya, tapi juga tidak bisa menolaknya. Hiroshi menatap Rangga lama, seakan sedang menimbang sesuatu. Aku ingin kau tetap tinggal di rumah ini lebih lama, katanya akhirnya. Bukan sebagai pekerja, tapi sebagai seseorang yang memahami apa yang sedang terjadi. Rangga terkejut. Tuan, maksudnya? Aku akan membayar berapapun yang kau butuhkan. Tapi aku butuh kau tetap berada di sini. Aiko membaik, tapi aku tidak ingin mengambil risiko. Rangga menggeleng cepat. Tidak perlu bicara soal bayaran. Selama saya bisa membantu, saya akan membantu. Hiroshi tersenyum kecil. Senyum yang jarang sekali ia tunjukkan. Terima kasih, Rangga. Tiba-tiba suara langkah kecil terdengar dari arah pintu. Aiko berdiri di sana. Tubuhnya masih lemah. Tapi ia bisa berdiri dengan bantuan tiang pintu. Sesuatu yang tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Ayah, panggilnya. Hiroshi langsung berdiri. Aiko, kau tidak boleh berdiri sendirian. Namun Aiko tidak melihat ayahnya. Ia menatap Rangga. Mata mereka bertemu. Lalu dengan suara pelan namun jelas, Aiko berkata, aku bermimpi lagi. Rangga menegang. Mimpi apa? Aiko menghela napas pelan. Seseorang memanggil namamu. Namaku? Aiko mengangguk. Dia bilang, kau harus bersiap. Rangga merasakan hawa dingin menyusup ke tulang. Namun kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhnya merinding. Aiko menatapnya dengan mata yang tidak seperti matanya sendiri. Dan berbisik. Karena waktu warisan itu sudah dekat. Sejak pagi itu, udara di rumah Takamura terasa berbeda. Bukan hanya karena Aiko bisa berdiri dengan bantuan pintu. Tetapi karena kalimat yang ia ucapkan semalam terus menggantung seperti awan gelap di langit yang sulit ditebak. Karena waktu warisan itu sudah dekat. Rangga mendengar kalimat itu berulang dalam kepalanya. Ia bahkan sulit tidur semalaman. Bukan karena takut pada sesuatu yang buruk, tetapi karena ia merasa seperti sedang berdiri di ambang sesuatu yang selama ini tidak ia ketahui. Ia duduk di kamarnya setelah sarapan, memegang liontin peninggalan ibunya. Liontin itu terasa hangat, seolah menyimpan napas seseorang yang pernah hidup lama sebelumnya. Banyak hal yang tidak ia pahami, dan itu membuat dadanya sesak. Pintu kamarnya diketuk 2 kali. Rangga? Boleh bicara sebentar? Suara Hiroshi. Rangga menyimpan liontin itu dan membuka pintu. Hiroshi berdiri di sana, terlihat lebih tenang tetapi masih membawa kecemasan yang sulit disembunyikan. Aiko ingin bicara denganmu, kata Hiroshi. Dia bilang itu penting. Rangga mengangguk, lalu mengikuti Hiroshi ke kamar Aiko. Kamar itu kini tidak lagi penuh aroma obat dan bau lembab. Cahaya matahari pagi menyinari tirai tipis, menciptakan suasana hangat yang jarang sekali Rangga lihat di kamar itu. Aiko duduk bersandar di tempat tidur. Pipinya sedikit lebih berwarna. Senyum kecil muncul ketika Rangga masuk. Rangga, sapa Aiko pelan. Bagaimana kabarmu hari ini? Tanya Rangga. Aku merasa ringan, jawab Aiko.
Seperti ada sesuatu di dalam tubuhku yang mulai bekerja kembali setelah lama tidur. Hiroshi berdiri di samping putrinya, memegang tangan Aiko erat seolah takut kehilangan lagi. "Aiko, kamu bilang ingin bicara sesuatu dengan Rangga," kata Hiroshi. Aiko mengangguk, lalu menatap Rangga dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Ada rasa penasaran, ada rasa takut, tetapi ada juga kebutuhan untuk memahami. "Semalam, aku bermimpi lagi," kata Aiko pelan. Rangga mengambil kursi dan duduk, mencoba tetap tenang. "Aku melihat perempuan yang sama," lanjut Aiko. "Dia memakai pakaian sederhana. Rambutnya panjang, wajahnya lembut, tapi matanya tajam. Dia tersenyum padaku." Rangga merasa seluruh bulu kuduknya berdiri. Dia bilang namanya Ningsih. Rangga membeku. Hiroshi menoleh ke arah Rangga, bingung. "Ningsih? Siapa itu?" Rangga berusaha menelan ludah, tapi tenggorokannya terasa kering. "Itu nama ibu saya, Tuan." Hiroshi terkejut. "Ibumu?" Aiko mengangguk. "Dalam mimpiku, dia duduk di sampingku. Dia bilang, tubuhku harus dibangunkan pelan-pelan. Dia memegangi tanganku. Rasanya hangat, Rangga. Hangat sekali." Rangga merasakan matanya memanas. "Ibu bilang, ramuan itu harus diberikan 3 kali, lanjut Aiko. "Dan ada satu hal yang harus kamu lakukan." "Apa itu?" Suara Rangga bergetar. Aiko menatapnya tajam, seolah menyampaikan pesan dari seseorang yang tidak berada di ruangan itu. "Kamu harus membuka warisan." "Warisan?" Rangga mengulang, bingung. "Iya, sesuatu yang ditinggalkan ibumu. Sesuatu yang selama ini kamu bawa tapi tidak pernah kamu buka." Rangga langsung sadar. Kotak kecil kayu tua milik ibunya. Kotak yang selama ini ia simpan di dalam koper. Kotak yang tidak pernah ia buka karena ibunya selalu berkata, "Nanti saja, saat kamu siap." Ia memejamkan mata sebentar. Rasanya sesak. "Bagaimana kamu tahu tentang kotak itu?" tanya Rangga. Aiko menggeleng kecil. "Aku tidak tahu. Tapi perempuan dalam mimpiku, ibumu," dia menunjukkannya. "Dia bilang itu kunci dari semuanya." Rangga menunduk dan memijit pelipis. Dadanya terasa berat. Ia tahu ibunya menyimpan banyak hal yang tidak pernah ia pahami. Tetapi ia tidak pernah menyangka semua itu akan muncul dalam bentuk seperti ini. Hiroshi perlahan menarik napas panjang. "Rangga, menurutmu ini hanya mimpi biasa?" Rangga tidak bisa menjawab dengan cepat. Ia mengingat momen ketika ibunya mengajarinya meracik ramuan. Kata-kata ibunya yang sering tidak masuk akal. Ritual sederhana yang ia lakukan tanpa memahami maknanya. Dan sekarang Aiko melihat ibunya padahal mereka tidak pernah bertemu. "Tidak." Akhirnya Rangga berkata, "Ini bukan mimpi biasa." Hiroshi sadar jawaban itu keluar dari hati, bukan sekadar logika. Aiko melanjutkan pelan, "Ibumu bilang, kalau kotak itu dibuka, kamu akan tahu kenapa ramuan itu bisa membangunkanku. Dan kenapa aku melihatnya." Rangga menarik napas dalam. "Baik, aku akan membukanya." Hiroshi menatapnya. "Kapan?" "Sekarang," jawab Rangga tanpa ragu. Rangga pergi ke kamarnya dan mengambil koper kecil yang ia simpan di bawah tempat tidur. Tangannya bergetar ketika ia menarik kotak kayu itu keluar. Ukurannya sebesar buku, terbuat dari kayu tua yang sudah menghitam. Ia kembali ke kamar Aiko dan duduk di kursi, memegang kotak itu erat. "Aku tidak pernah membuka ini sejak ibu meninggal," kata Rangga pelan. Hiroshi dan Aiko memperhatikan dengan penuh fokus. Rangga membuka tutup kotak itu perlahan, hingga terdengar suara halus klik, dan kotak itu terbuka. Di dalamnya ada beberapa benda. Sebuah buku catatan kecil berisi tulisan tangan tua. Segumpal kain merah kecoklatan yang tampak sangat tua. Dan seuntai kalung kayu dengan ukiran simbol pohon bercabang. Hiroshi mengernyit. "Apa ini?" Rangga menggeleng. "Saya tidak tahu. Saya tidak pernah melihatnya." Aiko menatap benda-benda itu lama. Wajahnya memucat sedikit. Perlahan, ia mengangkat jarinya, menunjuk kain merah kecoklatan itu. "Itu, benda yang perempuan itu pegang dalam mimpiku." Rangga tersentak. Hiroshi terpaku tanpa kata.
Aiko melanjutkan dengan suara kecil. Dia bilang, itu adalah warisan pertama. Rangga memegang kain itu dengan hati-hati. Saat ia menyentuhnya, ada sensasi hangat mengalir dari tangan ke dadanya. Seolah kain itu menyimpan sesuatu, kenangan, ingatan, atau seseorang. Dan saat itu juga Rangga sadar, ini baru permulaan. Warisan ibunya jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu rumah keluarga Takamura terasa berbeda. Tidak ada suara denting alat dapur seperti biasanya, tidak ada langkah pelan para pekerja yang lalu lalang. Semua terasa sunyi, seolah dunia menahan napas. Aiko sudah bisa berjalan tanpa bantuan, tetapi proses pemulihannya belum benar-benar selesai. Ada sesuatu yang masih bekerja di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika maupun ilmu medis. Hiroshi duduk di ruang tamu sambil menatap halaman yang diterangi lampu kuning. Wajahnya tampak bingung. Ia bahagia karena putrinya kembali sehat, tetapi sekaligus takut karena tidak tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Ia adalah pria yang terbiasa memimpin ratusan orang. Namun untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa tidak punya kendali atas apapun. Sementara itu, Rangga berada di teras samping rumah. Ia memegang botol kecil berisi sisa ramuan peninggalan neneknya. Botol itu kini hanya tersisa sedikit. Mungkin hanya cukup untuk 2 kali pemakaian. Ia menatap cairan itu dengan perasaan campur aduk. Keajaiban memang sudah terjadi. Tetapi Rangga tahu bahwa ramuan itu bukan sekadar obat herbal biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak sepenuhnya ia pahami. Aiko perlahan keluar dari rumah. Langkahnya sudah stabil, meski masih pelan. Ia menghampiri Rangga dengan senyum lembut yang baru mulai ia temukan kembali. "Rangga," ucapnya pelan, "aku ingin bicara." Rangga berdiri dan sedikit membungkuk sopan. "Ada apa, Aiko-san?" Gadis itu duduk di bangku kayu, memandang langit malam seolah mencoba membaca pesan di antara bintang. "Sejak aku sembuh, ada sesuatu yang selalu muncul dalam mimpiku." Rangga mengernyit cemas. "Apa itu mimpi buruk?" Aiko menggeleng. "Tidak, justru sangat tenang. Aku selalu melihat seorang perempuan tua. Ia tersenyum kepadaku, dan setiap kali aku mendekat, rasanya seperti mengenal dia sejak lama." Rangga menahan napas. Ia tahu persis siapa yang dimaksud Aiko, namun ia tidak ingin tergesa-gesa menyimpulkan. "Apa dia pernah bilang sesuatu?" tanya Rangga hati-hati. "Dia tidak bicara banyak, hanya beberapa kata. Dia berkata aku harus hidup dengan hati yang ringan, dan bahwa luka masa lalu tidak lagi mengikatku." Aiko memegang dadanya. "Entah mengapa, aku merasa dia memperhatikanku sejak aku kecil. Padahal aku yakin belum pernah melihatnya di dunia nyata." Rangga perlahan duduk di sebelahnya, menjaga jarak agar tetap sopan. "Kalau aku boleh menebak," ujar Rangga pelan, "mungkin itu nenek saya." Aiko menoleh cepat. "Nenekmu?" Rangga mengangguk. "Ramuan yang saya berikan, itu bukan sekadar ramuan. Nenek saya adalah dukun yang sangat dihormati di desa saya. Dia selalu bilang bahwa ramuan itu bukan hanya untuk menyembuhkan tubuh, tetapi juga untuk menyembuhkan jiwa seseorang yang sedang kehilangan arah." Aiko terdiam lama. Kata-kata Rangga tidak terdengar aneh baginya. Justru semuanya terasa masuk akal. "Jadi, perempuan itu benar-benar nenekmu?" tanya Aiko dengan suara kecil. "Sepertinya begitu," jawab Rangga jujur. "Dari dulu, nenek sering berkata bahwa suatu hari akan ada orang jauh yang membutuhkan warisan ini. Saya tidak pernah tahu maksudnya, sampai saya bertemu kamu." Hening kembali mengisi udara. Angin malam berembus lembut, seperti membawa pesan dari masa lalu. Aiko memeluk kedua lututnya. "Aku pernah berpikir hidupku sudah selesai. Selama 5 tahun, aku merasa seperti dikurung di dalam tubuhku sendiri. Tapi sekarang, aku merasa seperti mendapat kesempatan kedua. Dan itu karena kamu." Rangga tersenyum tipis. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Selebihnya, itu takdir." Saat mereka masih tenggelam dalam percakapan, pintu geser ruang tamu terbuka. Hiroshi berdiri di sana. Matanya sedikit merah seolah baru saja berpikir keras tentang sesuatu yang penting. "Aiko, Rangga," panggilnya lirih. "Masuk sebentar. Ada hal yang ingin aku bicarakan." Keduanya masuk ke ruang tamu.
Hiroshi berdiri di tengah ruangan dengan wajah serius, tetapi bukan marah. Lebih seperti seseorang yang akhirnya menemukan keberanian untuk mengambil keputusan besar. Aku sudah memikirkan ini sejak beberapa hari terakhir, ujar Hiroshi. Kesembuhan Aiko bukan hanya keberuntungan. Ini adalah sesuatu yang melampaui kemampuan manusia biasa. Dan Rangga, aku tidak bisa menganggap jasa itu kecil. Rangga menunduk gugup. Tuan tidak perlu membalas apa-apa. Melihat Aiko sembuh saja sudah cukup. Hiroshi menggeleng keras. Tidak, aku pernah berjanji. Siapapun yang bisa menyembuhkan putriku, akan mendapat hidupku. Aiko terkejut. Ayah, jangan bicara begitu. Hiroshi mengangkat tangan pelan, meminta Aiko tenang. Ia menatap Rangga, tatapannya tegas namun tulus. Aku tidak mengatakan hidupku secara harfiah. Maksudku, aku ingin kamu menjadi bagian dari hidup keluarga ini. Aku ingin kamu tetap tinggal di sini. Bukan sebagai pekerja, tetapi sebagai orang yang dipercaya. Rangga membeku. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar sesuatu sebesar itu. Kenapa saya, Tuan? Tanya Rangga hampir berbisik. Karena kamu telah mengembalikan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, jawab Hiroshi. Dan karena aku percaya, perjalanan kita belum selesai. Aiko memandang Rangga dengan mata yang penuh harapan, seolah keputusan ayahnya membuka pintu masa depan yang belum pernah ia bayangkan. Rangga menelan ludah. Dalam hati, ia tahu tawaran itu bukan sekadar balas budi. Ada ikatan baru yang mulai tumbuh di antara mereka. Ikatan yang muncul bukan dari darah atau kewajiban, tetapi dari keajaiban yang terjadi dan pengalaman yang mereka bagi bersama. Malam itu menjadi titik baru dalam hubungan mereka. Bukan lagi hanya majikan dan pekerja. Bukan lagi orang asing dari dua budaya berbeda. Tapi tiga jiwa yang kini terhubung oleh satu hal yang sama. Keajaiban yang mengubah hidup mereka. Sejak malam Hiroshi menyampaikan keputusannya, suasana rumah Takamura berubah perlahan. Tidak ada lagi batas kaku antara majikan dan pekerja. Walaupun Rangga masih bersikap sopan seperti biasa, kini ia tidak lagi merasa canggung berada di ruang keluarga atau berbicara langsung dengan Hiroshi tanpa takut salah. Aiko pun semakin sering menghabiskan waktu bersamanya, seolah kehadiran Rangga memberikan rasa aman yang tidak ia dapatkan dari siapapun selama 5 tahun terakhir. Pagi di rumah itu berjalan lebih hangat dari biasanya. Aiko duduk di taman sambil merapikan rambut panjangnya yang diterpa angin. Ia tersenyum kecil ketika melihat Rangga datang membawa 2 cangkir teh hangat. Kupikir kamu akan menyukainya, kata Rangga sambil meletakkan 1 cangkir di hadapan Aiko. Aiko mengangguk senang. Terima kasih. Rasanya aku bisa terbiasa dengan ini. Rangga ikut duduk, menjaga jarak seperlunya. Bagaimana kakimu hari ini? Lebih baik, jawab Aiko. Kadang masih terasa berat, tapi tidak seperti dulu. Aku seperti merasa ada kekuatan baru. Rangga tidak membalas. Ia hanya mengangguk, memikirkan hubungan aneh antara ramuan neneknya dan mimpi-mimpi Aiko yang semakin jelas. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi belum berani. Ia takut membuat Aiko khawatir, atau membuka hal yang belum siap untuk ia hadapi. Tak lama, Hiroshi keluar dari rumah dengan wajah serius. Namun kali ini, bukan kecemasan yang terlihat, melainkan tekad. Ia menghampiri mereka berdua sambil membawa beberapa dokumen. Ada sesuatu yang ingin aku diskusikan, kata Hiroshi sambil duduk di kursi taman. Ini penting untuk masa depan Aiko, dan masa depan kamu juga, Rangga. Rangga langsung menegakkan punggungnya. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Hiroshi menatapnya dengan lembut. Jangan terlalu formal. Aku sudah bilang, kamu bukan pekerja lagi di sini. Rangga menunduk malu. Ia sedang berusaha membiasakan diri, tetapi perubahan itu terasa sangat besar. Aku sudah bicara dengan beberapa orang, lanjut Hiroshi, dan aku ingin mengirim Aiko ke sebuah pusat rehabilitasi terbaik yang ada di Kyoto. Tempat itu bukan hanya untuk melatih fisik, tetapi juga membantu proses pemulihan emosional. Aiko memegang tangan ayahnya dengan sedikit ragu. Ayah, aku tidak ingin pergi sendirian. Aku tahu, kata Hiroshi. Itu sebabnya aku ingin Rangga ikut. Rangga terkejut. Saya? Tapi Aiko membutuhkan seseorang yang membuatnya merasa aman, Hiroshi memotong pelan. Dan aku sudah melihat sendiri.
Kehadiranmu membuatnya lebih tenang. Aiko menatap Rangga, wajahnya penuh harapan. Aku ingin kamu ikut, Rangga. Hanya sampai aku benar-benar siap. Rangga merasa dadanya menegang. Ia ingin menolong, tetapi ia juga tahu bahwa ramuan neneknya memiliki sisi yang belum terjawab. Jika keadaan Aiko berubah atau muncul reaksi aneh, ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Saya bersedia, Tuan, ucap Rangga akhirnya. Selama saya bisa membantu. Hiroshi tersenyum tulus. Terima kasih. Keberadaanmu berarti besar bagi keluarga ini. Setelah percakapan itu, persiapan keberangkatan dimulai. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan pengepakan, pengaturan jadwal, kondisi kesehatan Aiko, dan persiapan perjalanan. Namun, di tengah kesibukan itu, Aiko mulai mengalami perubahan yang membuat Rangga semakin waspada. Malam hari, ketika rumah sudah tenang, Aiko sering terlihat termenung di kamar atau berdiri di dekat jendela sambil memandangi halaman gelap. Kadang-kadang, ia seperti berbicara sendiri, meski dengan suara sangat pelan. Pernah suatu kali, Rangga mendengar suara lirihnya. Terima kasih, aku akan ingat. Ketika Rangga menanyakan hal itu keesokan harinya, Aiko hanya tersenyum samar. Itu hanya mimpi, tidak apa-apa. Namun, mimpi itu datang semakin sering, dan sosok perempuan tua yang ia lihat semakin jelas. Aiko bahkan bisa menggambarkan garis wajahnya, baju tradisional yang ia kenakan, hingga cara berdirinya yang menyerupai seorang penjaga. Rangga semakin yakin. Itu nenek. Gumamnya setiap kali mendengar cerita Aiko. Hari keberangkatan pun tiba. Mobil keluarga Takamura membawa mereka menuju stasiun kereta cepat yang akan mengantar ke Kyoto. Aiko tampak lebih bersemangat. Sementara Hiroshi berusaha menutupi kecemasannya dengan senyum tipis. Saat kereta melaju, Aiko memandang keluar jendela dengan mata berbinar. Sudah lama aku tidak bepergian seperti ini. Rangga duduk di sebelahnya. Ini awal yang baru. Aiko menoleh. Menurutmu, apakah aku benar-benar sembuh karena ramuan nenekmu? Rangga tidak terburu-buru menjawab. Aku tidak tahu persis. Tapi aku percaya. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Mungkin ini memang jalanmu. Aiko mengangguk pelan. Kalau benar begitu, aku ingin menjalani hidup baru ini dengan baik. Dan aku harap kamu ada di dalamnya. Rangga tidak bisa berkata apa-apa. Kalimat itu membuat jantungnya berdebar tidak karuan. Namun sebelum percakapan itu berlanjut, tiba-tiba Aiko memejamkan mata dan memegang dadanya. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat. Aiko. Rangga panik. Gadis itu membuka mata perlahan. Suara itu, dia memanggilku lagi, tapi lebih kuat. Hiroshi yang duduk di depan langsung berdiri. Aiko, ada apa? Aiko menahan air matanya. Ayah, dia bilang sudah dekat. Sesuatu akan datang. Rangga langsung memahami, ini bukan sekadar mimpi lagi. Ini adalah pertanda. Sesuatu yang belum mereka ketahui, sedang menuju mereka. Dan itu akan mengubah segalanya di bab berikutnya. Kereta cepat melaju tanpa suara. Namun suasana di dalamnya berubah menegang setelah Aiko kembali merasakan panggilan misterius itu. Rangga duduk dekatnya, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi, sementara Hiroshi berdiri gelisah, memegang pundak putrinya dengan tangan bergetar halus. Aiko, lihat ayah. Hiroshi berusaha bersuara tenang meski jelas ia terpukul. Apa yang kamu rasakan? Aiko menutup mata sejenak. Napasnya mulai stabil, tetapi wajahnya masih pucat. Rasanya, seperti ada seseorang yang ingin aku mendengarnya. Suaranya lembut, tapi kuat. Lebih kuat dari sebelumnya. Rangga menyadari ini bukan hal biasa. Ramuan neneknya memang mengandung unsur spiritual. Tetapi ia tidak menyangka efeknya bisa berlanjut sejauh ini. Sejak awal, neneknya selalu memperingatkan bahwa ramuan itu bukan hanya penyembuh, melainkan penjembatan antara dunia fisik dan dunia roh. Namun saat itu, ia belum benar-benar mengerti apa maksudnya. Ketika kereta akhirnya tiba di Kyoto, Aiko sudah terlihat lebih tenang. Mereka melanjutkan perjalanan menuju pusat rehabilitasi, sebuah bangunan modern yang dikelilingi taman luas dan pepohonan tinggi. Tempat itu terlihat tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Sesampainya di sana,
Beberapa staf menyambut dengan ramah dan langsung menyiapkan kamar untuk Aiko. Namun sebelum mereka sempat beristirahat, seorang wanita parubaya yang menjadi kepala pusat rehabilitasi menghampiri mereka. "Selamat datang. Saya Yamada," katanya sambil membungkuk. "Kami sudah menerima laporan dari dokter yang menangani Aiko sebelumnya. Kami akan memastikan dia mendapatkan pemulihan terbaik." Hiroshi membalas dengan sopan. "Terima kasih. Putri saya mengalami beberapa hal akhir-akhir ini, dan saya berharap tempat ini bisa membantunya." Namun Yamada tampak sedikit ragu. "Jika boleh bertanya, apakah Aiko akhir-akhir ini menunjukkan perubahan yang tidak biasa selain pemulihan fisiknya?" Aiko langsung menegang. Rangga dan Hiroshi saling pandang dengan wajah cemas. "Kenapa Anda bertanya begitu?" Hiroshi balik bertanya. Yamada menghela napas. "Tempat ini sering menangani pasien yang pulih dari trauma berat. Terkadang, pemulihan fisik yang tiba-tiba dapat memicu reaksi emosional atau psikologis tertentu. Saya hanya ingin memastikan kami bisa membantu sepenuhnya." Mereka tidak menjelaskan soal ramuan atau mimpi-mimpi Aiko. Bukan karena tidak percaya pada Yamada, tetapi karena tidak ada bahasa yang cukup masuk akal untuk menggambarkan apa yang terjadi. Mereka memutuskan untuk menjelaskan hanya jika benar-benar diperlukan. Malam pertama di Kyoto berlangsung tenang. Langit cerah, udara sejuk, dan suasana pusat rehabilitasi membuat siapapun merasa damai. Aiko sudah tidur lebih cepat dari biasanya, kelelahan setelah perjalanan. Namun sekitar tengah malam, Rangga yang tidur di kamar terpisah tiba-tiba terbangun. Ada suara pelan yang seolah memanggil namanya. Bukan dari arah kamarnya, bukan dari lorong, tetapi dari kejauhan, dari tempat yang tidak berbentuk. "Rangga!" Suara itu lembut, sangat familiar, dan membuat bulu kuduknya berdiri. Tanpa menunggu lama, ia keluar kamar. Lorong panjang pusat rehabilitasi tampak kosong. Lampu malam menyala redup, hanya memberikan sedikit cahaya. Rangga mengikuti suara itu, langkahnya pelan, namun mantap. Sampai akhirnya, ia berhenti di depan kamar Aiko. Tanpa mengetuk, ia membuka pintunya. Aiko duduk di tempat tidur, mata terbuka lebar, menatap lurus ke depan. Tapi ekspresinya bukan seperti orang terbangun dari tidur. Matanya tampak jauh, seperti sedang melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat orang biasa. "Aiko?" panggil Rangga pelan. Aiko perlahan menoleh. Tapi bukan hanya wajahnya yang membuat Rangga terdiam, melainkan aura yang tampak mengelilinginya. Seolah cahaya lembut menyelimuti tubuhnya. "Dia datang," ucap Aiko dengan suara yang bukan sepenuhnya suaranya sendiri. "Nenekmu, dia di sini." Rangga menelan ludah. Ruangan sangat dingin, padahal ventilasi tertutup rapat. "Apa yang dia inginkan?" tanya Rangga. Aiko menatap Rangga dalam-dalam seakan sedang menyampaikan pesan dari seseorang. "Nenekmu bilang, ramuan itu bukan hanya penyembuh," ucap Aiko pelan namun jelas. "Ramuan itu adalah jembatan terakhir. Ia menghubungkanku dengan kekuatan yang seharusnya diwariskan kepada penerus." Rangga terdiam. "Penerus?" Aiko mengangguk. "Setiap generasi harus ada seseorang yang melanjutkan tugas menjaga keseimbangan antara dunia roh dan dunia manusia. Dan, nenekmu memilihku." Perkataan itu menghantam Rangga seperti pukulan keras. Aiko melanjutkan, "Karena aku yang membutuhkan pertolongan itu. Karena jiwaku melemah selama bertahun-tahun. Dan ramuan itu menyelamatkannya. Sekarang, aku harus menjaga warisan itu." Rangga merasa dadanya sesak. "Tapi, kamu bukan dari desaku. Kamu tidak mengenal nenek. Kamu ide. Tetapi aku terhubung," potong Aiko. "Saat ramuan itu menyembuhkanku, sesuatu di dalam diriku terbuka. Dan nenekmu melihat kesempatan itu." Rangga menggeleng pelan, tak percaya. Ia tidak tahu apakah ia harus bangga, takut, atau menyesal. Tiba-tiba, Aiko bangkit berdiri. Tubuhnya tidak gemetar. Langkahnya stabil seperti tidak memiliki keraguan sedikitpun. Cahaya di sekitarnya memudar perlahan. "Rangga," katanya lembut, "aku tidak apa-apa. Ini bukan ancaman. Ini takdir yang harus aku jalani." Namun sebelum Rangga sempat menjawab, pintu terbuka dan Hiroshi masuk dengan panik. "Aiko, ada apa?" "Aku mendengar suara."
Hiroshi terdiam melihat putrinya berdiri dengan ekspresi yang begitu tenang. Lebih tenang dari yang pernah ia lihat selama 5 tahun terakhir. Ayah, Aiko menyapa. Aku aman. Hiroshi memandang Rangga, menuntut penjelasan. Namun Rangga hanya bisa berkata pelan, Tuan, ada banyak hal yang belum kita pahami. Aiko melangkah mendekat, memegang tangan ayahnya. Kesembuhanku bukan hanya keajaiban, ucapnya. Ini adalah awal. Dan aku ingin ayah percaya bahwa aku kuat. Hiroshi memeluk putrinya dengan rasa campur aduk antara lega dan takut. Rangga berdiri diam, menyadari sesuatu yang besar baru saja dimulai. Bukan hanya bagi Aiko, tetapi bagi mereka bertiga. Keajaiban yang menyatukan mereka tidak berhenti pada penyembuhan. Kini, keajaiban itu membuka jalan untuk masa depan baru. Masa depan yang tak terduga, menghubungkan dua budaya, dua dunia, dan dua jiwa yang tidak pernah membayangkan akan terhubung. Dan Rangga tahu, ini bukan akhir. Ini justru awal dari kisah yang lebih besar.